Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurholis. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Susukan, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Sebelumnya, saya akan merefleksikan diri saya dalam 3 pertanyaan mengenai: yang pertama, apa yang Anda percaya tentang pembelajaran di kelas kepada murid sebelum Anda mempelajari? Sebelum mempelajari modul 1.1, pelajaran yang saya lakukan yaitu proses pembelajaran di kelas banyak menggunakan metode ceramah, sehingga peserta didik menjadi pasif dan kadang kurang kondusif. Proses pembelajaran cenderung mengajarkan pembelajaran kognitif. Jarang sekali aspek budi pekerti dimasukkan dalam proses pembelajaran. Siswa cenderung mendapatkan pembelajaran hanya dari guru, yaitu berpusat pada guru, teacher center. Perhatikan Bapak akan menjelaskan bab 3. Anak-anak, prestasi akademik kalian turun, harus banyak belajar membaca materi. Anak-anak, masih ingat materi yang Bapak jelaskan pada materi sebelumnya? Ini adalah contoh proses pembelajaran teacher center yang hanya berpusat kepada guru. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran Anda setelah mempelajari modul 1.1? Setelah saya mempelajari modul 1.1, pemikiran saya berubah. Saya mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Pada proses pembelajaran, saya banyak menggunakan model-model dan metode pembelajaran sehingga membuat peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, saya lebih terbuka tentang adanya penilaian budi pekerti atau afektif, sehingga saya lebih memperhatikan sikap yang ditunjukkan oleh peserta didik. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat Anda terapkan agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Hal yang pertama kali saya lakukan saat saya mengajar, saya menerapkan berbagai model pembelajaran pada setiap proses pembelajaran. Karena saya menyadari kemampuan yang dimiliki anak berbeda-beda, sehingga perlu adanya inovasi pada saat proses pembelajaran di dalam kelas, agar proses pembelajaran di dalam kelas terasa menyenangkan. Penerapan yang kedua, setelah saya mempelajari modul 1.1, saya lebih memperhatikan tentang penilaian sikap peserta didik, di mana dalam proses pembelajaran yang Ki Hajar Dewantara lakukan, aspek budi pekerti merupakan salah satu aspek yang penting pada proses pembelajaran. Saya menerapkan kepada peserta didik saya sikap jujur, disiplin, berbagi, hormat terhadap orang yang lebih tua, dan menghormati guru-guru yang ada di sekolah. Hal ketiga yang saya lakukan agar proses pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan proses pembelajaran
yang fokus terhadap murid, di mana murid melakukan semua proses pembelajaran sendiri, dan saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Hal ini disebut dengan student center. Contohnya, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya menyuruh murid mencari materi pembelajaran yang ada pada media elektronik maupun internet. Karena tidak bisa kita pungkiri, banyak sekali media-media pembelajaran yang menunjang proses belajar mengajar pada media elektronik. Setelah melaksanakan refleksi diri modul 1.1, maka saya dapat menyimpulkan tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Antara lain, yang pertama, pendidikan adalah kunci untuk menciptakan manusia yang beradab. Yang kedua, pendidikan sebagai tuntunan. Yang ketiga, merdeka adalah kodrat anak, baik merdeka lahir maupun batin. Yang keempat, pendidikan berpihak pada murid atau student center. Dan yang kelima, perpaduan harmonis antara budi pekerti, watak, dan karakter yang akan menciptakan proses belajar yang kondusif dan menyenangkan bagi peserta didik. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.